Apakah kemungkinan besar kalau wanita di seluruh dunia ini terlalu lemah? Jadi di video kali ini saya akan merangkum film berjudul Ballerina, sebuah film aksi dari seorang perempuan yang tidak mempunyai ketakutan sama sekali. Tak perlu banyak omdo, inilah dia Ballerina. Awal film ini kita diperlihatkan sebuah toko semacam Alfamart, lalu kemudian datang seperempat seorang lelaki yang dimana niatnya kita sudah mengetahui. Karena banyak bacot, kasir culun itu pun dapat ditumbuhkan oleh lelaki itu dan orang itu meminta si kasir untuk membuka mesin kasirnya. Namun perampok itu tak puas akan kedapatan uang di kasir tersebut. Si kasir menjelaskan kalau kebanyakan orang membayar melalui saldo dana atau rekening, jarang sekali untuk membayar cash. Tetap saja perampok itu lalu menginginkan sebuah berangkas yang dekat pada si kasir plus menyuruhnya untuk membuka. Dan ya, kita semua akan tahu kedepannya seperti apa setelah tokoh pemeran bernama Okju datang untuk menghitung belanjaan tersebut pada si kasir. Selepas itu terlihat sebuah pertunjukan balet wanita, tetapi dari mereka semua yang amat sangat biasa terdapat wanita bernama Minho yang mana ia merasakan kesakitan karena kita mengetahui itu dari raut wajahnya. Kameramen lalu beralih lagi pada Okju yang sedang siap akan tidur. Ia kedapatan telepon dari seseorang yang bukan lain adalah Minho. Dalam obrolan itu, Minho meminta Okju untuk datang ke tempat kediamannya karena ada sesuatu yang harus Okju tahu. 지금 시간 괜찮아? Sebelum itu Okju mampir terlebih dahulu ke toko untuk membeli 2 botol air keras karena menurut Okju, Minho saat ini sedang stres jadi butuh sedikit penenang. Di dalam rumah Minho terdapat begitu banyak penghias lampu dan saat Okju masuk ke kamar terdapat satu kotak kado. Setelah dibuka, isi kotak tersebut terdapat satu pasang sepatu balet dengan satu surat yang tertulis, "Tolong balaskan dendamku karena kamu mampu melakukannya." Ruas oleh surat itu, Okju mencari di mana Minho berada, memeriksa setiap sudut ruangan lalu mencoba menelponnya kembali, tetapi nada dering pada telepon Minho terdengar di kamar mandi. Sungguh bukan main-main rupanya teman-teman. Si Minho ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh di bak mandi. Melihat hal itu, Okju dibuat flashback ingatan di mana ia pertama kali bertemu Minho. Pada saat itu, Okju berencana untuk membeli kue bolu ulang tahun pada Minho. Saat Minho membungkusi kue, ia bertanya pada Okju untuk siapa kue ini. Lalu Okju menjawab kalau kue bolu tersebut hanya untuk ulang tahunnya sendiri. Namun rupanya Minho ini mengetahui siapa Okju ini karena ia kenal sejak SMP, sekolah menengah pertama. Akhirnya mereka berdua berakhir di sebuah restoran dan saling berbincang-bincang. Di sini juga kita mengetahui latar kehidupan Okju, yaitu dirinya adalah seorang penjaga atau pas pampres jalur VIP. 보디가드 킬러 이런 건가? 아니 그런 건 전혀 아니고 발레리나야. Selepas pergi dari tempat Minho, Okju segera mencari tahu nama tulisan bernama Chef Choi tersebut pada layar monitor, tapi di sini terlihat kalau nama itu adalah nama untuk makanan semacam sushi. Okju makin memperdalam untuk mencari tahu dengan ia mencoba mengorder makanan itu, namun saat saling menanya dengan admin, rupanya orderan yang Okju inginkan kini sedang kosong. Tak selang lama terdengar notif telepon dari ponsel Okju. Dalam telepon itu adalah seorang lelaki yang mengajak memujuk Okju untuk bertemu sekian kalinya pada tempat yang sudah diinfokan, tetapi Okju tak pernah menemui dengan beribu-ribu alasan, dan untuk sekian kalinya orang tersebut akan mengancam membunuh semua orang yang dekat pada dirinya termasuk Okju. Pada akhirnya juga Okju pun datang untuk bertemu seseorang itu di tempat yang sudah dijanjikan. Sebelum itu ia melihat satu orang yang memberikan barang pada beberapa orang. Lalu ketika satu orang bersepeda mengambil isi dalam kantong itu dekat tempat sampah, ia mengambil semacam barang-barang terlarang yang dilihat oleh kedua mata Okju yang melihatnya. Tiba-tiba notif panggilan pada HP Okju pun berbunyi. Disinilah kita mengetahui siapa sosok pria itu. Ia bernama Choi, seorang peredaran narkoba dan juga seorang penjual video dewasa yaitu Okep. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Choi pun memilih pergi ke rumahnya sembari diikuti oleh Okju dari belakang.
Pagi, siang, hari lalu datang dengan diperlihatkan badan Choi yang amat sangat-sangat manjur apabila ia menunjukkan kebolehan badannya tersebut pada kaum hawa. Lalu ia pun pergi pada suatu tempat menggunakan sebuah mobil Lamborghini buatan Italia tentunya. 이게 또 저지랄을 하고 있네. Kesempatan emas ini pula lah digunakan oleh Okju untuk menganalisis tentang semua kehidupan Choi dengan menyelidiki rumah Choi itu sendiri. Pertama-tama Okju memasang alat suara agar bisa mendengar secara diam-diam. Lalu ia pun naik ke lantai atas. Di sana Okju memeriksa semua perabotan milik Choi sampai bawah-bawah meja sekaligus. Pada akhirnya ia memeriksa suatu lemari berisi barang-barang yang sering ada dalam YouTube biru dengan video kategori hardcore mode. Astagfirullahaladzim, saya sampai begitu hafalnya loh. Terkejutnya lagi saat Okju membuka laci yang ada dalam lemari. Kita yang nonton akan dibuat geleng-geleng oleh isi laci tersebut, di mana isi laci itu begitu banyaknya teman-teman. USB berisi video dewasa plus sudah dinamai setiap masing-masing USB. Ya Allah. Dari semua USB yang ada, Okju memilih satu USB yang dimana nama USB tersebut tertuliskan balerina. Secepatnya ia melihat menonton apa dalam USB balerina itu, tetapi ya kita sudah mengetahuinya, bukan? Kembali ke Okju setelah ia menenangkan frustasi dampak dari fakta ini, dirinya sedang menunggu kabar atau info dari Choi karena dari menit-menit barusan Okju memasang alat suara pendengar jarak jauh dari rumah Choi tersebut. Setelah beberapa menit terdengar suara Choi yang sudah menelepon seseorang untuk mencari mangsa. Dari telepon itu seseorang itu menyarankan Choi untuk mencari mangsa yang tidak gampangan karena baginya cewek gampangan memiliki suatu yang unik untuk melepaskan sawas. 여자들도 잘 주잖아. 말고 그냥 해보면서 보자는 것도 별로긴 하지. 성취감이 없으니까. 그치? This is how we do it. This is how we do it. I do it. Di sana, di tempat hiburan malam, terlihat juga Choi yang sedang lihat-lihat sesaat sebelum pandangan Okju teralihkan pada pesanannya. Karena itu, Okju merajak untuk mencari kemana Choi pergi. Tanpa sengaja Choi menepuk pundak Okju diiring wajah kaget. Sedikit berbincang-bincang dan akan pergi, Choi ditahan oleh Okju untuk mentraktir minum sebagai alasan. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Sesampai ke tempat tujuannya itu hotel dan lalu memesan kamar sebagai tempat ngobrol. Tapi ketika hendak menuju ke kamar, kita mengetahui raut-raut wajah Sagne dari Choi di sini. Anjing, ini jelma goblok. 황실 같지 않아? Kemudian di kamar toilet Choi membuang semacam wadah narkoboy, atau memprediksikan saya mah ini adalah apa ya, staminanya gitu. Lalu ia mengeluarkan alat-alat sebagaimana kategori film dewasa, yaitu hardcore mode. Momen-momen endus kepala sampai ekor pun dimulai dengan diawali merekam bagian tubuh depan sang ikan, lalu sedikit mempermalingkan wajah untuk meningkatkan aksi strik sang pemancing. Tetapi sang ikan rupanya belum 100% tepar oleh umpan yang diberikan saat akan melepas vibrasikan dengan mengatakan pancing ini mantap. Namun apakah di sini sang ikan yang berusaha lepas oleh genggaman sang pemancing? Akan aksi pemancing dari ikan pun dimulai. Namun tiba-tiba pemilik hotel datang menembak Okju dengan shotgun yang segera ia bersembunyi di bawah kasur untuk membalikkan keadaan. Berhasil keluar dan lolos dari kamar itu, malah ia menemukan Okju dengan bawahan pemilik hotel dengan siap untuk mencincang Okju oleh gergaji mesinnya. Saat siap-siap untuk menyerang, tiba-tiba pintu dari kamar lain terbuka membuat bawahan tersebut harus menerima sebelah kakinya hilang oleh dirinya sendiri. Lalu Okju dibawa pergi oleh wanita yang membantu, panggil saja Siti. Mereka berusaha mungkin meninggalkan tempat hotel menggunakan mobil Lamborghini.